Salam berbahagia para adik-adik calon pegawai negeri sipil yang sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS. Pada kesempatan ini saya mendiskusikan cara menyusun laporan aktualisasi yang memukau. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat membantu adik-adik para CPNS untuk mampu menyusun laporan yang baik. Saya Iktut Pusparnyana, Widya Yudhiswara Ahli Utama di BPSDM Provinsi Sudara, dengan senang hati akan mendiskusikan laporan aktualisasi. Saya berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Di dalam modul sudah dijelaskan mengenai bagaimana menyusun rencana, melaksanakannya selama 30 hari dan kemudian menyusun laporan. Ada paling tidak 6 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah draft laporan aktualisasi dan sistematikanya bagaimana. Lalu pencapaian kegiatan dan tahap kegiatan. Apakah pelaksanaan dari aktualisasi itu melebihi rencana atau sama dengan rencana? Kalau kurang dari rencana itu bermasalah bagi adik-adik. Mungkin harus ada pengulangan-pengulangan. Lalu yang ketiga adalah deskripsi kegiatan dan tahap kegiatan. Di dalam rancangan sudah disepakati kegiatan apa saja dan tahap kegiatan apa saja. Nah, di dalam laporan aktualisasi harus dideskripsikan kegiatan itu. Apa yang dilakukan, bagaimana melakukan, menghubungkan dengan aneka. Lalu ada nggak evidennya? Bagaimana melakukan konsultasi dengan coach, mentor, itu harus dijelaskan dengan baik, disertai dengan bukti-bukti, entahkah berupa video, film pendek, foto, dokumen-dokumen lain yang menyertai. Kemudian yang keempat adalah evidence, bukti-bukti kegiatan dan tahap kegiatan. Ini sangat penting. Kalau adik-adik CPNS peserta latsar tidak menunjukkan evidence atau bukti kebenaran pelaksanaan dari latsarnya itu diragukan, bahkan berakibat fatal kalau dianggap tidak melaksanakan aktualisasi. Kemudian 5, bagaimana dampak positifnya, bagaimana dampak negatif dari setiap kegiatan itu. Saya kira di dalam rancangan juga sudah dijelaskan. Lalu masalah-masalah apa yang dihadapi dan bagaimana menghadapi masalah itu, diceritakan solusinya. Misalnya bertemu pimpinan, sudah dirancang prediksinya, lalu faktanya bagaimana? Mudah nggak ketemu? Mudahkah menyusun SOP? Ada nggak kerjasama koordinasi? Nah, itu diceritakan semua dalam laporan aktualisasi. Kemudian daftar pustaka, tentu saja pustaka-pustaka apa yang diacu ya. Lalu lampiran-lampiran ini, pengalaman memperhatikan karya dari para peserta itu biasanya lampirannya itu selalu kurang.
kurang gitu karena sudah ada di deskripsi berupa scan yang kecil itu, lalu di lampiran tidak dicantumkan. Lampiran itu tentu saja harus lengkap. Kalau membuat SOP ada SOP, kalau membuat alat peraga, bawa alat peraganya nanti pada saat melaksanakan seminar rancangan. Mari kita mulai dari draft laporan aktualisasi dan sistematikanya ya. Nah, pada umumnya laporan aktualisasi itu ada 4 bab. Mulai dari judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Lalu daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, pencapaian kegiatan ini perlu sebagaimana tabel ini, karena inilah yang menentukan apakah adik berhasil atau tidak. Ya, banyak yang dari kegiatannya 5 menjadi 7 itu bagus, itu artinya menunjukkan kesiapan di dalam melaksanakan ini. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, mohon deskripsi kegiatan ini harus jelas. Lalu disertai dengan evidence. Adik-adik sekalian sudah mengerti apa itu evidence. Ini betul-betul harus menjadi lampiran dari aktivitas itu. Dampak masalah solusi ini juga mohon kiranya dapat disusun dengan baik. Lalu daftar pustaka dan lampiran tentu saja cantumkan semua buku-buku dan sumber-sumber bacaan. Kemudian lampirkan juga evidence yang menjadi bukti. Saya kira demikian adik-adik mengenai penyusunan laporan aktualisasi. Semoga bermanfaat. Semoga semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dan sukses. Sekian dan terima kasih. Maju PNS, maju Indonesia.